الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية. وهو بمعنى والله أعلم بمراده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد حضرات المحترمين para alim, para ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin jamaah tabligh akbar, pengajian rutin bulanan Yayasan Majelis Taklim Rahmat Ilahi. Mudah-mudahan pada siang hari ini semua kita dikumpulkan kelak nanti di yaumil kiamah bersama kita Nabi kita Muhammad. Bil khusus orang tua kami, akhina Abah Sahai, bajunya merah putih, Indonesia banget. Padahal sudah sekian puluh tahun merdeka masih, tapi insya Allah jerone mah ireng. Sunda ada Sunda, Lampung, Jawa, Padang, dan yang lain-lain semuanya ada. Jadi campur aduk aja ya. Mudah-mudahan nih orang tua kami insya Allah umurnya manfaat, amin. Mengamalkan ilmunya khususnya di punduh. Umumnya muslimin muslimat insya Allah setiap langkahnya diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Juga insya Allah rizkinya selalu diberkahi dan dimurahkan oleh Allah, amin. Juga insya Allah di usia yang sudah lanjut senantiasa beliau eksis di dalam menggemban agama Allah, melancarkan ilmunya kepada masyarakat. Itulah kelak nanti yang akan beliau bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan para ustadz-ustadz kita, bapak ibu dan saudara, kalau di Batu Raja, kalau di Punduh tidak ada lagi ulama, tidak ada lagi ustadz-ustadz, tidak ada lagi kiai-kiai yang mengamalkan ilmunya di jalan Allah, bapak ibu dan saudara, jangan harap Batu Raja khususnya akan diberikan keberkahan, justru akan dikirimkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa bu? Kita ngomong serius, deweka mengeket batik. Maaf ibu ya, panjang umur, sehat bu ya, sehat ya. Yang lain mati semua, tinggal ibu doang sendiri. Pelanga, pelongo, tahu pelongo bu? Pelongo tahu? Beli es krim, ditiupin, itu orang pelongo. Udah tahu es krim nguap ada uapnya, ditiupin, itu orang pelongo itu. Sama kayak di sini. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, kalau di Batu Raja sudah tidak ada cahaya agama, sudah tidak ada cahaya ilmu, maka jangan harap bapak ibu dan saudara, Batu Raja khususnya, umumnya adalah Punduh, umumnya juga Indonesia diangkat keberkahan oleh Allah. Sekarang kita saksikan bapak ibu dan saudara, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, kebakaran juga di mana-mana. Berapa nyawa yang mati sia-sia, tidak membawa iman kepada Allah. Maka alhamdulillah kalau di Batu Raja masih ada majelis taklim, ada ulama-ulama, ada kiai-kiai yang mau mengamalkan ilmunya. Mereka yang harusnya kita hargai ilmunya bapak ibu dan saudara. Amin. Jadi saya mau tanya dari sebelah kanan dulu, bu,
anaknya ngaji sama Ustadz. Ngaji enggak? Berapa bayarnya? 25. Bayarnya berapa? PH bayarnya? Hah? Seikhlasnya. Innalillah. Ibu-ibu yang dari tengah, kalau anaknya diantarkan ke guru ngaji, berapa bayarnya? Hah? Ada yang 20, ada yang 30, ada yang lebih parah yang sebelah sini seikhlasnya. Ini kelihatan Bu, kalau sudah kerudungnya hitam, ada yang pakai masker juga. Udah hilang Bu, kopinya udah hilang. Buka. Nggak kelihatan cantiknya. Tuh. Ibu, Pak, mohon maaf. Kalau kita mendidik anak dari SD, kemudian SMP, SMA, bahkan sampai pendidikan tinggi, sampai menjual kebun, supaya anaknya menjadi manusia yang punya gelar di pundaknya sarjana, habis kebunnya untuk membayarin anak. Tapi ketika orang tuanya terkujur kaku, sakaratul maut, apakah dokter Andes itu mampu membawa orang tuanya kepada alam kubur dengan ridha Allah? Alhamdulillah kopi. Tadi. Kalau ini mah gimana mau nginumnya? Kenapa Bu? Ngopi dulu. Ngopi sekarang PA. Ngopi dulu jauh amat. Bayangkan ibu dan saudara, ibu menitipkan anak ke guru ngaji, dititipkan ke abah sahai supaya bisa ngaji, tapi guru ngajinya nggak pernah diperhatikan. 10.000 satu bulan bapak dan saudara. Anak yang dokter Andes habis kebunnya 10.000 Pak, 10.000. Ada yang 30 tadi, ada yang 40. 1 bulan itu Bu, 1 bulan. 1 bulan 30. Apalagi saya yang cuma 1 jam. Berapa bayarannya? Hah? 5.000. Gratis. Enak baik. Tahu-tahu gratis mau saya tolak kemarin. Ya kalau cuma ampau dong mah gampang Bu. Kemarin itu di Bandar Lampung Bu, di Bandar Lampung Imlek ampau semua. Saya mah nggak butuh amplopnya, nggak butuh. Isinya juga enggak. Duitnya juga enggak. Yang penting nominalnya sama angkanya. Iya kan? Angkanya cuma 3 biji, nolnya ada 6. Itu. Ini anak pengen bisa ngaji, anak pengen baca Yasin, anak pengen bisa paham agama, tapi ketika guru ngajinya nggak diperhatikan Bapak dan Saudara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya sampai sekarang saya bolak-balik punduh bidada, abah sahai tetap segitu aja kurus aja. Nggak pernah diperhatikan. Betul? Makanya wayahnya ibu, wayahnya guru-guru ngaji, ustadz-ustadz tuh perhatikan, hargai mereka, sebab ilmu mereka itulah yang mengangkat derajat kampung Batu Raja. Ilmu-ilmu mereka lah yang membawa kemaslahatan di masyarakat kita. Hampura ibu kilo maaf, kalau agama sudah dibelakangkan, pendidikan agama dibelakangkan, yang terjadi adalah tuh jalan masih hancur. Kenapa tepuk tangan? Betul. Makanya Pak Mustari Ustadz kok lambat amat datangnya, jangan salahkan saya Pak, jalannya yang acak-acakan.
Pak Lurah ada Pak Lurah? Mana? Yang mana? Hah? Nggak ada. Bolong semua. Di penyandingan sana Bu, kemudian diamparkan karpet, kemudian diapit kanan kiri, disambut dengan tolal badru alaina anil wada madan itu dibanding Bu. Di mana di Kelumbayan sana? Di sini, Masya Allah. Itu dibanding, artinya menghargai ulama itu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Nah makanya penting Bapak Ibu dan Saudara, mudah-mudahan ini mendengar aparatur pemerintah dari tingkat RT, tingkat kadus, tingkat lurah. Kalau ulama dengan umara sudah tidak lagi bersinergi, tidak lagi mau bersama-sama, jangan harap saudara-saudara pengajian ini akan lanjut. Tapi kalau umara dengan ulamanya bersatu, saling mengisi kekosongan, maka apa yang disampaikan Pak Bustari nanti, ada wacana yang digagas oleh Presiden baru kita, insya Allah itu terrealisasi Pak Bustari, insya Allah. Orang cukup amin, namun amin dong gampang, min, min. Ya. Juga kita doakan ibu-ibu semua ini mudah-mudahan insya Allah. Karena Bapak mohon maaf, pengajian di mana-mana yang paling rame Ibu, kondangan yang paling rame, arisan yang paling rame, yang tukang gibah, tukang ngomongin orang Ibu. Ya kan? Usah ngaku bayar ngaku pengajian tiap bulan, pengajian tiap minggu, pengajian bahkan tiap malam. Tapi selesai pengajian, kerudung dibuka, dilemparin. Plus. Betul? Aduh lah ngaku lah. Ngaku aja lah. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu di sini saya percaya itu mah di Bandar Lampung. Kalau di sini mau parah. Parah. Kalau sudah ngomongin orang nomor satu, tuh kan? Ada tetangga beli kulkas dia yang kedinginan. Benar. Ada tetangga beli kipas angin, dia yang kepanasan. Tuh ibu-ibu Pak, hebat memang ibu-ibu Pak. Makhluk paling kuat di dunia ini adalah ibu-ibu. Kenapa saya katakan demikian? Makanya dibuat Pak, obat kuat itu untuk kita laki-laki. Bener nggak? Ibu-ibu mah hebat, kuat ibu-ibu mah, Masya Allah. Saking kuatnya ibu-ibu, Masya Allah. Nggak bisa dihitung lagi Pak. Bersalawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammadin. Insya Allah kita yang hadir pada siang hari ini umumnya muslimin muslimat kelak nanti di yaumil kiamah akan bersama-sama dengan baginda Nabi kita Muhammadin. Lebih-lebih ini adalah di penghujung bulan Rajab, di awal bulan Sa'ban. Yuk Bapak Ibu dan Saudara, hari ini sudah masuk bulan Sa'ban. Sebulan penuh kita melewati Sa'ban, bertemu nanti dengan Ramadan. Kita siapkan iman dan diri kita. Semoga Allah memberikan kesempatan umur, manfaat umur, kesehatan lahir batin, sehingga kita bertemu dengan Ramadan yang tinggal menghitung hari Bapak Ibu dan Saudara. Karena tidak ada jaminan Bapak Ibu dan Saudara, kalau hari ini kita masih pengajian akbar,
Hari ini kita masih berkumpul dengan saudara. Hari ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Mungkin tahun yang akan datang kita tidak bertemu dengan Ramadan. Andai saja Bapak Ibu dan Saudara, kata Allah, Israel, buat api Allah. Lampung Jibril ini. Lampung Jibril. Buat api Allah. Wes siramu naik be naik. Kata Allah, rupanya Allah kejaseng. Wes naik be. Iyo, ada api. Sudah pokoknya kamu naik saja Israel. Begitu naik ke atas Pak bertemu dengan Allah, kata Allah, Israel, kamu turun ke kampung Batu Raja. Ngapain Allah? Pokoknya turun sajalah ke sana. Di sana ada yang tablik akbar, cabut nyawanya yang gendut-gendut. Biji. Mana lagi ya? Nama-namanya. Saya berasa di mana gitu Ibu ya. Di atas panggung diapit dengan bidadari putih-putih. Ada yang mau potong nggak Bu? Ada. Sini. Berdua. Nggak apa-apa sini. Saya di tengah-tengah. Ayo, mana fotonya? Nah, sebab ini tim kameramen saya Ibu dari Suma TV Indonesia, kemudian dengan Saburai TV. Keluar Ibu, cepat. Nah. Gak usah begini, kalau begini gimana? Ih, aing loh. Ih, udah. Nggak dipencet itu. Mana coba? Oh, aing unggul. Makasih. Ya. Ini sebagai bukti aja, Ibu bukan apa-apa, jangan salah kaprah, jangan salah paham ya. Teh Dharma, ulah bebejanya. Alhamdulillah tuh. Dah, kita lanjut ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Hari ini kita dikumpulkan melalui majelis taklim, pengaji rutin bulanan, insya Allah. Kalau kita berbicara pengajian, Ibu dan Saudara hadirin rahimakumullah, ini alhamdulillah saya keliling Lampung, Sumatera, itu luar biasa pengajian di mana-mana. Tapi yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu dan Saudara, selesai kita pengajian, selesai kita takbir akbar, adakah hasil pengajian itu yang kita ambil hikmahnya? Ada nggak pelajaran yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan rumah tangga? Ini yang harus kita garis bawahi. Jangan cuma sekedar pengajian, tiap bulan pengajian, tiap minggu pengajian, tapi dalam praktek masyarakat rumah tangga khususnya justru tidak dipraktekkan sesuai dengan agama. Betul? Sebab mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita sudah berbicara tentang pengajian, kalau kita sudah membicarakan tentang tabligh akbar, hampir seluruh Indonesia Bapak Ibu dan Saudara, di mana-mana pengajian, di mana-mana silaturahim, tapi begitu selesainya pengajian, tidak ada hikmah yang dia ambil dalam kehidupannya. Makanya ini penting ibu-ibu, ya, ibu-ibu, oi, jangan pelangak-pelongok. Dari mana, oi, dari mana? Hah? Sumur. Mio, yo. Oh, lah itu basah. Oh, cukup Teo.
Oke lah Bu ya, sehat Bu ya, sehat ya. Iya. Hati-hati yang gendut-gendut. Yang gendut-gendut hati-hati. Karena sekarang malaikat lagi nyari yang gendut-gendut Pak. Saya di Bandar Lampung itu ceramah 7 hari, 3 hari, 40 hari, yang gendut semua yang mati. Iya, karena yang kurus sama diabetes biasa. Aduh bapak-bapak sambil ngopi gawah Pak. Agak ngopi. Jangan mikirin saya, udah biarin. Ya. Pak Bustari mana Pak Bustari? Pak, jangan nyumput ge. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau panjang umur Pak. Saya terus terang Pak, jujur wallahi kalau nggak ngelihat abah saya orang tua sama Pak Bustari malas kesini. Bener malas. Tadi itu seikhlasnya. Udah jalannya begini. Bukan berarti saya mau dibayar, bukan. Kalau dibayar mah nggak bakal kebayar. Tapi tolong perhatiin dong. Nah, bensin hari PH juga. Orang bisa tenang kita mau. Kita mau hukum duduk ya ini gemeteran ini. Aku ngelihat rokoknya belum ditambah. Biasanya mas saya ceramah di mana-mana itu begitu naik ke atas podium rokoknya 4 bungkus. Beda Pak, rokok saya mas sama bapak-bapak yang ada di meja mah beda. Orang sini mah paling ngerokok paling banter ke Nayan. Nayan, baca, kedai kopi. Yo, itu rokok saya tahlilan. Digulung lagi, diisap sama orang Batu Raja, batuk. Wis bah, bedok. Wis tenang baik. Bukan apa ketiup angin keroboh macam. Insyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan saya alhamdulillah bolak-balik ke sini karena ada beliau orang tua di Pundu di situ di Buat Kelapa ada teteh Dharma. Dia mah dicicing betul. Tak jalan mana tak? Gang babuging sawah mana tak? Hari kerja itu mah bagus deh. Di mana mah indah lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sama-sama ibu-ibu enak. Terus terang aja Bu. Pak, jujur Pak, ini saya kasih tahu Pak, bapak-bapak yang di kursi, sama yang di belakang Pak. Ini kalau kita ambil Pak Arijalu Qawwamuna 'ala Nisa, bahwa setiap laki-laki itu adalah pemimpin bagi setiap wanita. Karena kita Pak laki-laki, saya kasih tahu nih malam hari ini Pak, ketua-ketua adat Hampura, kilo maaf yo, diterima atau tidak Pak, tugas bapak-bapak itu nyuci piring. Iya teman Pak. Tugas bapak-bapak itu ngepel. Tugas bapak-bapak itu masak. Bener, setuju nggak Bu? Tugas bapak-bapak ngepel, masak, nyuci piring, plus nyari duit, itu adalah tugas bapak-bapak sebenarnya. Terus tugas ibu-ibu apa? Tugas ibu-ibu cuma 2, taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada suamimu. Jadi kalau kata suami ngepel, ngepel lo. Ngepel. Ya. Nah, ibu-ibu sekarang mah aneh sih. Aneh, ibu-ibu sekarang mah. Bener, makhluk aneh tapi nyata. Itu ibu-ibu. Ngeset kanan belok kiri goblok. Itu ibu-ibu di Bandar Lampung. Ngeset kanan belok kiri coba. Begitu kejadian disalahin, pan PH itu namanya. Itu ibu-ibu Masya Allah luar biasa. Kalau mau kondangan begini bagus Bu, Masya Allah luar biasa. Seragam hitam-hitam, seragam hijau-hijau, seragam apa maninggo. Kalau mau pengajian, mau kondangan ya dandan ya lipstick.
2 senti. Bener. Kerudung belum beres kreditan lagi dipakai. Makanya kerudung belum beres kreditan mah dipakai lagi miring. Gak usah dibenerin, Bu, gak usah dibenerin, gak usah dibenerin. Aduh, maaf ya. Udah tahu kita kayak kredit. Langsung dibenerin. Miring kalau kreditan mah. Dandan ke 2 jam. Ditungguin sama temennya, Bu cepetan dong, ini kami sudah nunggu, sambil selfie. Selfie maning jubur. Jubur beda selfie jubur. Makanya ibu-ibu mating batin kalau mau pengajian mah begini nih, Masya Allah luar biasa, cantik-cantik, 62 tahun persis, 16 tahun kayak begini. Bukan lagi beda ngaji lagi ngelonjor, langsung dilipat kan, langsung keneng, luar biasa, langsung nuhil baik kok, terus lengkap lah batu raja melengkap. Oh rupanya makan kuaci, ya Allah ya Rob, sempet nih Pak pengajian makan kuaci, hebat batu raja, hidup ibu-ibu. Bagus pakai kacamata apa enggak? Hah? Pakai kacamata? Gini aja? Tawan aja. Nomor WA berapa? Teh, udah BBJ teh. Tuh ibu-ibu Masya Allah hebat kalau di sini man. Luar biasa, ana sing mangan kuaci, ana sing lonjor, luar biasa tuh. Ustaz yang penting ngaji, benar ibu benar. Sebab hebatnya ini agama Bapak Ibu dan Saudara, barang siapa yang duduk di majelis taklim, dia tidak membaca, tidak menulis, cuma mendengarkan pengajian sambil ngantuk-ngantuk, sambil ngelonjorin kaki, sama diberikan pahala persis seperti melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa. Jadi japiha sholat tarawih. Ayo nu jawab. Mau itu sing jawab. Pak, di masjid ini tarawihnya berapa rakaat? 8. Berapa? 8. 8. Jujur Pak, nyari imamnya yang cepat apa yang lambat? Lambat. Tuh. Nyari imamnya yang cepat. Lewat tol. Kalau terawihnya 8 rakaat biasa saja Pak, biasa saja. Ini kadang-kadang Masya Allah, ini sebentar lagi Ramadan. Terawih ngintip dulu. Siapa ya imamnya ya? Oh ya aduh lanjut. Begitu masuk tes, rupanya Pak imamnya imam yang slow. Persis seperti sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat 2 rakaat itu si makmum tadi ngomong. Akhirnya sholat di jejak. Lambat nih. Besok gua pindah ke masjid yang lain. Bener Bang. Begitu selesai aman itu sholat, besok malamnya dia pindah ke masjid depan. Begitu dia pindah ke masjid depan, masuk dia ke dalam, rupanya imamnya itu juga.
imamnya itu juga. Ya biasa saja Pak ya. Kurang mohon maaf Ustaz. Sholat sunnah tarawih itu sunnah, nggak apa-apa cepet-cepet juga. Dulur, puahi, belajar. Sallu kama ra'aytumuni usolli, salatlah kalian seperti aku salat, kata baginda Nabi. Salatnya Nabi khusyuk, salatnya Nabi tumanina, salatnya Nabi nggak pernah seperti dengan salat kita. Salat kita mah Masya Allah, kemana menterawih mengebut imam. Bismillahirrahmanirrahim, ya na'budu ya ada yang begitu Pak di sini? Buat ini aja. Ngaku gaul Pak, ngaku lah. Makanya ibu-ibu nih penting ya, ibu-ibu. Dengan kadang-kadang Masya Allah kalau mau kondangan begini bagus, Masya Allah giliran mau tidur sama suami Pak, buktiin tidur sama suami. Innalillahi wa inna ilaihi persis kuntilanak. Iya. Rambut acak-acakan bu, kayak kesetrum. Tangan begini ngemblek nih. Bulu ketiak ana sing ireng ana sing putih. Kutang pakai penitih. Kayaknya mah bener tuh. Ya bu ya. Alah otak. Oke, apa namanya? Dasar ke bolong-bolong. Masya Allah. Lagi 1 bulan Pak di tengah laut atau pulang-pulang. Kangen luar biasa. Begitu dipeluk, set, bukan harum semerbak menggoda, bau balsam habis cerita. Betul? Aku dewek. Makanya Bapak saya kasih tahu kalau ada istri yang begitu, bawa ke Indomaret tuker. Tuker. Kadang-kadang. Itu kalau saya. Makanya kalau ngaji model seperti ini dibawa serius, khawatir pada pulang. Bener. Terusin aja bu makan kuacit. Terusin. Sisain buat saya. Apalagi kalau makannya sambil baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad siji. Allahumma sholli ala sayyidina loro. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3-4 terusin. Tuh ibu-ibu Masya Allah. Bu, ini kenapa lagi nih? Yang gendut ini? Hah? Enggak ya? Ya. Yang namanya hijab itu gombrong bu. Hijab itu gombrong. Hei, hijab itu gombrong. Kendor. Bukan hijab atau jilbab yang dia menonjolkan lekuk tubuhnya. Secara syariat akidah tetap masih haram. Ke atasnya bagus hijab, ke bawahnya masih kenceng metong-tong. Pakai celana jeans. Dilihat salah nggak dilihat? Mubazir kok. Saya manusiawi. Maka sering kadang Pak kalau santri saya begitu di perjalan, kalau ada cewek bawa motor ininya kelihatan. Ustaz ada cewek bawa motor kelihatan, pepet. Jangan dikasih kendor. Bener saya rapetin. Begitu sudah rapet, bakar rokok saya lemparin rokok. Jago kelumpukan manehna. Itu yang namanya hijab. Ini enggak Masya Allah. Ibu-ibu Masya Allah kalau udah pagi senam. Ada senam di sini? Hah? Ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Di Bandar Lampung bu Masya Allah tiap pagi ibu-ibu nenek-nenek. Ini model-model begini nih. Masya Allah udah nenek-nenek pakai celana kencang, legging, pakai kaos anaknya umur 5 tahun dipakai sama dia. Masya Allah nenek-nenek Pak. Dilihat salah nggak dilihat ya mubazir. Begitu senam apa coba lagunya Pak yang lagi viral sekarang itu? Dor-dor itu dor-dor.
Apa sih gimana tuh nadanya? Nah, ini kelihatan nih berarti tukang karaokean nih. Waktu ku kecil, dia ting batik pada apal dia. Sambil tangannya, yuk ibu-ibu kita pemanasan dulu, pemanasan dong. 1, 2, 1, nenek coba gitu batik. Enak makanya kelihatan coba. Tapi insya Allah bukan ibu-ibu di sini ya. Ibu-ibu di sini mah insya Allah rajin pengajian sama suami, insya Allah bakti ya. Jangan cuma pelotot-pelotot doang sama suami. Kadang-kadang Pak mohon maaf kalau ibu-ibunya pengen bener, bapak-bapaknya juga kudu bener. Benar. Berarti yang tepuk tangan itu Pak, istri-istri yang teraniaya. Tuh. Makanya sudahlah, mu percaya saja sama suami. Percaya saja sama suami. Jangan ini suami pulang malam ditanya dari mana bang? Aku nggak pulang-pulang. Udahlah, percaya saja, berdoa. Giliran suami ada di rumah saja, coba bang sana kerja, cari duit. Sudahlah, percaya saja sama suami, yang penting pulang selamat, barangnya utuh. Bener gak? Coba ibu bayangin, oke lah dia pulang tiap malam, bawa duit banyak tapi barangnya hilang. Ayo. Masya Allah. Sudahlah. Percaya saja sama suami. Ini mah kadang-kadang HP suami diperiksain. Ya, Bu ya. HP suami diperiksain. Nah, saya kasih tahu, Bu, saya kasih tahu. Sehebat-hebatnya ibu meriksa HP suamimu, suamimu lebih hebat daripada ibu. Tuh kan? Apa kata suami di perjalanan? Beb, sudah 500 meter lagi ke rumah, tolong jangan WA lagi. Bener Pak? Ngakulah pemain semua kita ini. Kenapa? Paham? Pemain semua kita ini. Kadang-kadang masa udahlah nggak usah munafik amat hidup. Betul? Kadang-kadang masalah munafik kita ini Pak. Ngaji tiap bulan, ngaji tiap minggu. Begitu ditegur sama orang begini, Assalamualaikum. Gua nih pengajian, nih. Masya Allah. Sombong, kita ngomong sombong. Baru jadi ketua ibu pengajian bagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ada ibu ketua pengajian? Mana orangnya? Mana? Jangan nyumput Bu. Kadang-kadang sombong ya, naudzubillah min dzalik. Ditegur bagi Ibu Siti dari mana? Ibu Siti. Ibu, belum maaf Bu ya. Apa nenek ini ibu? Ibu saya seperti ini masalahnya. Mudah-mudahan nenek panjang umur ya, sehat ya. Masya Allah. Tuh, ibu-ibu Masya Allah. Ibu, nggak usah sombong-sombong jadi orang. Apa yang kita sombongkan di muka bumi ini loh? Gak ada Pak. Ini kadang-kadang Masya Allah baru bisa mimpin silsilah, bisa mimpin tahlil, bisa mimpin marhaba. Kalau nggak dipanggil Ustadz, nggak mau datang diundang. Datang Isot? Itu di sana di Bandar Lampung. Di sini insya Allah parah. Baru jadi ketua RT begitu. Jadi linmas. Buat linmas apa? Jadi jabah linmas. Linmas buat yo. Iya, linmas itu kan gaji juga nggak jelas. Cuma petang-tang, peteng-teng, bawa penungan doang. Iya, tapi sombong ya, naudzubillah min dzalik Pak. Gak ada Pak. Ustaz tinggal Ustaz, Kiai tinggal Kiai, Haji tinggal Haji.
Dr. Andes tinggal, Dr. Andes Bapak Ibu dan Saudara. Yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat adalah amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu. Makanya benar kata Allah di dalam Al-Quran berkenaan dengan bulan Rajab Isra Mi'raj, aqimis salatu wa atuz zakah warka'u ma'ar raka'in, kata Allah, dirikan salat, bayar zakat, maka insya Allah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Siapa orang-orang yang ruku? Orang-orang yang ruku adalah para rasul-rasul Allah, para nabi-nabi Allah, mereka. Lantas bagaimana dengan kita saudara-saudara? Hampura ibu kilo maaf, abah, hampura mohon maaf. Salat bukan jaminan kita. Ngaji tiap bulan bukan jaminan surga. Tiap bulan berangkat umrah Mekah, Madinah, Indonesia bukan jaminan surga. Ini ibu-ibu ngaji begini, insya Allah mungkin neraka semua isinya. Kenapa Bu? Terserah. Ini pasrah ini. Iya. Memang hadu tuha hadulah parsah gawe ya Bu ya. Oh iya. Barang keser ke neraka dewekan, bae seorang yang baik. Kena coba Bu. Begitu ke neraka sendirian aja. Minta tolong sama siapa? Lu angguk-angguk kan mikir. Tuh. Hampura ibu mohon maaf. Maka saya katakan tadi ibadah ibu mah sebenarnya mudah gampang. Benar kok kalau ibadah ibu mah. Makanya kita ini Pak, Ustadz bukan jaminan sorga, bukan. Abah Sahai mungkin ada di neraka. Kiai Ustadz mungkin ada di neraka. Lantas siapa yang ada di sorga? Mungkin ibu-ibu inilah nanti yang ada di sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa Ustaz? Bisa. Tergantung dari pengamalan tadi Pak. Maka dirikan sholat. Abah Bustari tadi menyampaikan di penghujung bulan Rajab, awal bulan Sya'ban, berkenaan dengan Isra Mi'raj, sholat dan karena sholat adalah salah satu ibadah yang mengungkuli ibadah-ibadah yang lain. Rajin kita ngaji, rajin sedekah, rajin silaturahim. Tapi kalau sholatnya tidak sesuai dengan ilmu, jangan harap kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Makanya sholat yang benar. Maka kalimatnya itu lafadznya ada aqimis sholat, ada wa atuz zakah. Kalau orang muaqimis sholat, orang yang mendirikan sholat, dia menjaga sholatnya, rukunnya dijaga, syaratnya dijaga, batalnya dijaga, sunnahnya dijaga. Itulah mereka yang aqimis sholat. Kita belum sampai ke taraf sana. Kita ini baru wa'amilus, baru mendirikan sholat. Ngedengar kita ajan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan Mekah Madinah. Kebetulan lewat ke sini. Makanya yang bagus-bagus Pak Bustari ajan di masjid mah. Yang enak-enak supaya jamaah yang ngedenger itu siapa sih ngajan yuk. Enak amat, minimal dia ngedenger di masjid nengok. Begitu sudah lihat, oh si Anu udah balik lagi aja. Minimal itu. Ini mah ajan, Masya Allah masjidnya megah, ajannya ajan subuh, aki-aki yang ajan. Napasnya Senin Kamis, gigi tinggal 2, ajan subuh. Allah, Masya Allah. Ya benar Pak, masjid begini begitu. Beneran di masjid begini begitu. Innalillahi wa inna ilaihi. Kajian mah yang enak-enak supaya memanggil jamaah di rumah itu mau ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indosiar. Ya, jadi harus ada variasinya. Jangan mentang-mentang ini daerah adat Lampung, kemudian ajan juga pakai lagu penyandangnya. Ya nggak begitulah. Akhirnya apa Ibu dan Saudara? Ajan sudah bagus, tiap waktu dipanggil, tapi jamaahnya tidak mau datang.
Akhirnya ajannya marah, diganti lagunya Yogi Latul. Diganti lagunya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Aduh Bu, nyiwang gak Bu ya? Penting kita pulang dari sini dapat pahala, setuju? Udah, yang penting ini aja udah. Jangan sampai pulang dari rumah, kok siang amat pulang pengajiannya? Nggak tahu Ustaz, ngoceh doang. Udah gitu aja nggak apa-apa. Ajannya dirobak, begitu dirobak lagunya Pak, dusun, ketua dusun datang ke masjid, RT datang ke masjid, ketua adat datang ke masjid, marah sama yang ajan. Hei ajan, kenapa lu ajan begitu? Kenapa ajannya dirobak? Yang ajan balik marah. Hei ketua dusun, ketua adat, mikir dong. Kemarin gua ajan bener-bener, lu orang nggak mau datang. Bener nggak? Giliran gua robah lagunya, kenapa lu datang? Gua apa lu yang goblok? Itu kata yang ajan. Iya kan? Makanya aja yang enak-enak Pak Bestari supaya mengundang jamaah yang lain. Ajan RCTI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. RCTI. Antep, wani pihayo. Wani piha. Ya sebelah kiri. Mau apa lagi? MTP? Udah siap? Apa? Tadi udah. TV1. TV1 beda lagi. Kenapa gua promosi aja nih? TV1. Allahu Akbar. Allahu Akbar. TV1. Yang paling sana mikir, coba jadi mantu gua ya. Gak rugi Bu, punya mantuan Ustadz, makanya punya anak itu kepondokin, suruh belajar ngaji. Gak jaminan ibu di pundaknya sarjana, gak jaminan ibu di pundaknya bintang 4, gak jaminan ibu meskipun dia jadi anggota dewan, gak jaminan. Tapi kalau anak dipondokin ke pesantren, saya kasih contoh ibu, kita punya anak 3. Yang satu ibu jadi manusia, punya pemborong di Kalimantan, dia Pak, batu bara. Yang satu punya kedudukan di Jakarta, jadi anggota dewan. Yang satu di Lirboyo, Jawa Tengah, ngaji di pondok pesantren. Ditelepon 3-tiganya, nah kamu kalian pulang dulu, orang tuamu lagi sakaratul maut. Kamu pulang dulu lah bertiga-tiga ini. Kasihan orang tuamu. Pulang 3-tiganya Bapak Ibu dan Saudara. Datang anak yang nomor 1 pemborong punya proyek di Kalimantan. Duduk di samping orang tuanya. Apa yang keluar dari mulutnya? Abah, Ma, kalau mau mati silakan. Kami anak-anak sudah kumpul ikhlas semua. Tuh anak nomor 1. Anak nomor. Datang yang nomor 2 dari Jakarta, bagus pakaiannya, pakai jas, pakai dasi, duduk di samping orang tuanya. Abah, Ma, kalau mau mati matilah. Kami keluarga anak-anak sudah kumpul, ikhlas jangan diberatin. Tenang saja, masalah tahlil saya yang urus. Kata anak yang nomor 2. Datang anak nomor 1 Bu, lusuh pakaiannya, pakai sarung. Ngelihat orang tuanya lagi ngap-ngapan, duduk di sampingnya, kemudian diambil wudhu ke dapur, baca itu surah Yasin. Dibaca itu surah Yasin Bapak Ibu dan Saudara semasih anak nomor 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berderai air mata si anak tadi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ruh orang tua menjerit, tembus langit pertama sampai ke-7. Apa jeritan ruh orang tua? Ya Allah, inilah yang aku harapkan ya Allah. Bacaan Al-Quran, ini yang saya harapkan ya Allah. Saya tidak mengharapkan 2 anak tadi ya Allah. Saya didik dengan agama, saya didik dengan pendidikan. Dikira bisa mengantarkan saya kepada rahmat ya Allah, tapi ternyata tidak. Anak yang nomor 3 inilah yang mengantarkan. Apa kata Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau bisa ya Allah, tangguhkan saya ya Allah. Saya akan minta hidup kembali, ingin memberikan yang manfaat kepada si anak. Tuh, Bu. Maka jangan bangga punya anak punya pendidikan tinggi. Paham? Jangan bangga punya anak dokter Adas. Jangan bangga punya anak dia calon legislatif. Kalau semuanya itu tidak bisa dijalankan di jalan Allah. Tapi kalau bisa dijalankan Allah, insya Allah itu yang akan bermanfaat dunia wal. Ini hati-hati saudara-saudara, zaman sekarang sudah macam-macam. Sudah hebat sekarang, masya Allah. Kita dihebohkan oleh dunia dengan bencana di mana-mana. Kemarin kita dihebohkan nih Bapak Ketua Adat, Ketua Kadus, Lurah, Pak Bustari, Ampura, mohon maaf. Kalau dulu kemarin kita dihebohkan di media sosial, ulama dengan ulama yang ini berseteru, mereka ribut gara-gara masalah nasab, sehingga tidak mengakui kepada zuriat Nabi. Akhirnya abah dan saudara, umat Islam terpecah, terbagi-bagi. Padahal syahadatnya itu sama, kiblatnya sama, tapi kenapa mereka berseteru karena masalah seperti itu? Ini tolong ibu-ibu khususnya jamaah ya, Pak Bustari tolong dikuatkan ini akidah. Kalau saya pribadi mau dia habaib, saya takdim kepada mereka. Ulama, saya takdim kepada ulama. Prinsip saya saudara-saudara, meskipun dia turunan Nabi, meskipun dia turunan kiai, kalau nggak sholat tidak wajib kita ikuti, betul? Tapi sebaliknya saudara-saudara, ada saudara kita yang hina-hina, ada saudara kita yang selalu tiap hari kita hina-hina, tapi dia mulia di hadapan Allah. Ini yang harusnya kita anggap lebih baik. Sekarang kita kembali, Pak. Kalau ada pejabat, masya Allah, ujung tangan disambut. Kalau ada pejabat, kalau ada lurah, ada camat, ada bupati, masya Allah, ibu-ibu rebutan. Betul kan? Rebutan apa coba Bu yang dipikir? Gak ada hikmahnya. Sementara ibu mohon maaf, ada orang tua kita di rumah, ada orang tua kita keramat yang paling hebat, keramat yang paling mustajab. Ziarah kita Wali Songo, bolak balik kita Mekah Madinah, sasalaman, cium tangan, tapi kepada orang tua kita suul adab, hampura ibu, kalau maaf nggak bakal berkah. Jangan melotot ke saya. Ini serius ini. Ya? Maka ibu yang belum nikah, ini kalau ada Rismawan, ada nikah belum nikah. Ini udah kelihatan duduknya beda. Ya, beda. Makanya sholat itu kenapa Bu? Kalau laki-laki nggak boleh dia dibuka, harus agak rapat gitu. Nih kalau laki-laki dibuka begini, laki-laki berarti laki-laki. Jangan dirapat begini Pak, karena ada sesuatu yang tergencet di dalam. Ibu ada di telapak kaki, makanya jangan pelotot sama suami. Kalau dikasih duit seadanya, ikhlas, ridho lillahi, bohong, gak yakin, malahan mah dicariin di pecinya gitu, ayo dibuka-buka.
Saya mau tanya, Bu, kalau ibu nyuci baju, nyuci, nemu duit di kantong suami, ibu ambil tanpa sepengetahuan suami, apakah ibu lapor dulu ke suami? Hah? Ayo, sebelah sini. Lapor dulu ke, ambil dulu baru. Yang sebelah sini, ambil dulu baru. Tapi kenapa batin saya mengatakan itu ngotak? Bohong semua. Iya, bagus diambil baru. Yang riuh ini, Bu, dia sudah ngomong, Abah tadi nemu duit di mana? Di kantong. Pila duitnya? 100.000. Terus mana duitnya? Ada belah. Nah, pakai bayar mekar. Emang di sini ada mekar, Bu ya? Ayo jawab KB. Sepertinya sih jamaah mekar semua ini. Enggak juga. Ya kalau yang enggak di antaranya ya. Ya saya tahu ibu di antaranya, saya tahu. Kelihatan. Riba itu, Bu, riba. Hati-hati, riba itu. Kasihan suami nyari duit itu, ya Allah, setengah mati. Suami Masya Allah di kebun, Pak, apakah dia keantuk ular, apa kena cangkul, kita nggak mikir. Ibu tiap minggu bayar mekar hari Rabu 50.000. Ustadz kok tahu? Saya adminnya. Kenapa saya tahu, Abah? Itu di depan rumah saya, depan majelis saya persis ada begitu, Ibu. Rumah itu. Sampai kalau ada jamaah, ada tamu ke rumah saya, sampai nanya, Ustaz, itu pengajian apa sih? Pengajian Al-Mekar. Iya lah, iya. Itu rame. Jamaahnya pakai Hawaii semua. Udah itu gobloknya kan begini, Bu. Udah tahu itu riba, hutang. Bersumpah. Saya bersumpah tidak akan telat bayar. Batin. Ya, Bu, sekali lagi. Yang belum nikah, surgamu ada di telapak kaki ibumu. Hampura, mohon maaf, kenapa ibu begitu hebat, Ibu? Kita seorang anak, kerja di mana saja, sukses dia. Tapi kalau sama orang tuanya tidak pernah memperhatikan, gak bakal ada keberkahan hidup. Gak bakal. Ibu, suamimu apa surgamu ada telapak kaki suamimu. Gak percaya, pulang nanti pengajian nanti malam. Ya, pulang dari sini nanti malam, beres pengajian, suami panggil, Bang, di jalan kau. Buat apa? Duduk aja kau. Ada menjawab. Ada apa ini istri gua ini? Ini Pak Bustari, nih. Tenang kau apa? Aman lah ya. Aduh nih, menjawab. Duduklah suami. Enggak, Bang, kata Ustadz tadi pengajian Akbar tadi, sorga itu ada di telapak kaki abang. Saya mau membuktikan apa betul. Kebetulan Pak Bustari habis sholat isya pakai sarung doang. Cari tuh di telapak kakinya terus, semit. Pas tengah-tengah itulah sorganya. Ini yang punya suami. Yang nggak punya suami jangan. Ini penasaran. Nggak punya suami, nyari dia suami orang. Hadirin rahimakumullah, karena waktu azan sudah, waktu juga sudah menunjukkan jam 12:30 kurang.
Saya bukan berarti tidak mau panjang lebar ini pengajian. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan dalam pengajian ini, Pak. Masih banyak. Terutama tadi tentang sholat, Masya Allah, tentang sholat. Sholat ini, Pak, adalah salah satu ibadah yang betul-betul ditekankan kepada setiap umat manusia, khususnya Islam. Bahkan kata baginda Nabi, as-salatu ra'sul ibadah. Salat itu adalah kepalanya ibadah. Rajin ngaji, silaturahim, Ramadan kita laksanakan, baca Quran kita hatam. Tapi kalau salatnya tidak baik, maka jangan harap ibadah yang lain akan baik. Makanya salat nih, salat. Bu, nanti dulu, Bu. Nanti dulu. Ini kenapa nih busrak, besek segala macam ini. Kenapa yuk? Nanti. Ini praktek sholat, tolong perhatiin. Ini sholat, Bu, sholat. Sholat ini, Bu, kalau laki-laki dia gini, satu hasta, satu jengkal. Laki-laki, makanya nggak boleh terlalu rapat, bah, kalau laki-laki. Takut khawatir ada yang nggak gencet. Itu laki-laki. Kalau perempuan mutlak harus dibuka. Ini perempuan, Bu. Takbir. Usalli fardal maghrib ila akhir Allah. Nih, laki-laki. Bapak-bapak yang ada di masjid. Hoi. Nih, ibu-ibu tolong perhatiin yang ada di masjid. Hebat itu. Praktek. Allah, laki-laki sejajar dengan telinga, daun telinga. Ininya dibuka kalau laki-laki. Ini kalau laki-laki, Pak. Jarang, Pak, di dalam pengajian membuka masalah tentang praktek sholat. Kalau saya di majelis buka kitab paling 15 menit, prakteknya yang hampir memakan waktu. Itu kalau saya. Karena ternyata teori dengan praktek itu lebih hebat praktek daripada teori. Kalau teori mah cuma telunjuk tangan. Kata RT ngomongin di masjid, bapak-bapak, wakil munying, di hari Jumat kita gotong royong Jumat bersih. Yang lain gotong royong, RT-nya malah ke kebun. Itu teori namanya. Maka kalau saya praktek. Itu mau kemana lagi, Bu? Oi. Oi. Makum beres, Bu. Makum Mio. Ya, ya. Kalau udah tua itu memang sudah pada kendor. Kelamaan duduk dia udah kendor udah. Nih, laki-laki. Ustadz, ada saudara saya, tetangga saya ngelihat itu takbirnya beda dengan kita. Bagaimana takbirnya? Macam-macam sholat itu, Ibu, Abah, apa, macam-macam ya. Yang pernah ke Mekah, Abah saya pernah umroh. Itu kalau sholat di Mekah macam-macam, gak pernah ribut sholat. Tapi di Batu Raja ada yang takbirnya begini. Allah. Kuat di dia. Kuat. Hah? Ya mau itu sama ibu-ibu. Yang ditanya ke bapak-bapak. Ada juga yang begini, begitu usalli fardhu ila akhir. Allah. Ininya maju juga, ininya Allah. Jangan diributin dulu. Ada juga yang cuman sampai begini dong. Allah. Allah. Ada yang diputar-putar Allah. Ada yang begitu. Sah sholatnya, sah. Karena yang mengesahkan sholat bukan gerakan tangannya, apakah dia begini, apakah dia begitu, apakah dia begini. Yang mengesahkan sholat adalah ketika mulut mengucapkan Allahu Akbar, takbirnya. Di mana menaruh tangannya? Kalau madhab Syafi'iyah umumnya adalah kita di Indonesia mayoritas bermadhabkan Syafi'i. Bukan berarti yang tiga itu tidak berlaku madhabnya. Semuanya berlaku. Buat kita adalah pembelajaran. Tapi kita dalam ibadah harus punya intelektual diri dalam sholat, akidah yang kuat. Allah, sini nih. Ibu-ibu, kalau takbir, ibu-ibu ya. Allah, ininya didapat. Gini, ibu-ibu nih. Di sini. Jangan juga begini dong, Allah. Ipin-upin.
Kemana naruhnya? Allah, laki-laki di sini. Perempuan agak sedikit. Buka sedikit. Jadi, kemana ngambil dalilnya? Sejarah Isra Mi'raj, Nabi sebelum diberangkatkan ke langit, dibelek dulu. Nabi dibelek dulu. Karena ini momennya bukan Isra Mi'raj, sedikit saja. Nabi sebelum diberangkatkan itu dibelek di sini. Dibelek. Setelah dibelek, baru. Kemudian yang kedua, Allah. Ya, kalau bacaan Fatihah segala macam nanti belajar sama guru-guru ngaji. Insya Allah. Kalau Fatihahnya benar, bacaan suratnya benar, nggak usah ribut dengan urusan sholat. Selama takbirnya sama, sujudnya sama, kiblatnya sama, itu adalah saudara kita. Ya, sama seperti gini nih. Ada yang hijau, hitam, semuanya indah. Tapi dalam satu ikatan adalah Bhinneka Tunggal NKRI harga. Di dalamnya ada panca, sudah selesai. Gak usah ribut yang lain-lain. Ya, saya pesankan itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Ibu, Bapak, kalau kurang puas silakan diklik di channel YouTube saya, Suma TV Spasi Indonesia. Suma TV Spasi Indonesia. Disitulah ceramah-ceramah pengajian rutin saya. Kemudian nanti bulan Ramadan, kalau TV, televisi ibu sudah pakai set-top box, boleh dibuka channel Saburai TV. Menjelang maghrib di situ saya ada di Saburai TV. Makanya betul kata Pak Bustari, jam terbang saya ini luar biasa, mahal. Mahal. Iya, ini kalau nggak Pak Bustari sama Abah Sahai, mikir 2 kali lipat saya kesini. Udah jalan acak-acakan, pengen cepet nggak bisa cepet. Bayaran murah. Saudara-saudara. Itu saja, Allah, mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Sahar Siyam. Allahumma barik lana bi Rajaba wa Sa'bana wa balligh Ramadan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.